Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda ternyata telah membuka mata dunia terhadap skandal seorang pejabat Kementerian Sultan. Mulai dari rekening jumbo, mobil mewah, hingga rumah bak istana. Buntut dari peristiwa ini, banyak masyarakat yang kecewa bahkan mengecam kelakuan oknum tersebut. Pajak yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, malah disalahgunakan untuk memperkaya diri. Buntutnya, instansi ikut kehilangan kepercayaan dari para wajib pajaknya. Berbagai spekulasi pun muncul, hingga ada yang beranggapan harusnya negara bisa hidup tanpa pajak, layaknya Uni Emirat Arab atau Brunei Darussalam. Hashtag Stop Bayar Pajak menjadi trending di Twitter beberapa waktu lalu. Sampai di sini, satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Benarkah negara bisa hidup tanpa pajak? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk simak podcast catatan Hokage berikut ini. Warga Konoha yang saya cintai, menurut data dari OECD, rata-rata persentase pajak terhadap produk domestik bruto suatu negara pada tahun 2020 adalah sekitar hampir 50%. Buat kamu yang belum tahu apa itu PDB, PDB adalah jumlah akumulasi dari belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi dan selisih ekspor dan impor suatu negara. Jadi semakin tinggi rasionya, itu menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi dari negara tersebut terhadap pemasukan dari pajak. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Swedia, Swiss, dan UK ternyata sangat bergantung pada pajak. Jepang di angka 60%, Turki 46%, Korea 53%, Swedia 76%, Swiss 46%, dan UK 59%. Jadi kebayangkan, negara-negara maju aja masih bergantung pada pajak. Apa kabar kita, Konoha? Jadi kalau ada yang bilang, ada negara yang bisa hidup tanpa pajak, itu hoax teman-teman. Mainnya masih kurang jauh. Pajak atau iuran, atau apapun istilahnya dan bagaimanapun metode pemungutannya, negara butuh modal pembangunan, dan harusnya modal itu berasal dari kita semua, warga yang merasa memiliki negara itu. Pemerintah hanya dipercayakan dana tersebut untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Idealnya, walaupun kini mungkin pengelolaannya masih belum maksimal, namun sistem perpajakan bukanlah satu kesalahan, melainkan satu kebutuhan yang memang harus dijalankan. Indonesia sendiri sangat bergantung pada pajaknya. Persentasenya terhadap pendapatan nasional itu mencapai lebih dari 82%. Tanpa pajak, kita akan merana. Mungkin beberapa dari kamu pernah dengar kalau negara seperti Uni Emirat Arab dan Brunei nggak pakai pajak. Sabar dulu. Mereka bukannya nggak berlakukan pajak, warga sekalian. Tapi jenis pajaknya yang berbeda. Sebut saja Uni Emirat Arab. Negara Timur Tengah tersebut memang tidak menerapkan pajak penghasilan bagi penduduknya. Namun, menetapkan pajak penghasilan yang relatif tinggi bagi perusahaan. Kemudian ada juga pajak konsumsi, pajak akomodasi, dan pajak biaya masuk. Selanjutnya tetangga Indonesia, Brunei Darussalam. Negara ini juga menerapkan sistem yang hampir sama persis seperti Uni Emirat Arab, di mana pemerintah hanya mengenakan pajak bagi perusahaan saja. Tidak ada pajak penghasilan untuk perorangan. Nah, itu kan bisa. Kenapa Indonesia nggak kayak gitu aja? Bukannya kita juga punya banyak kekayaan alam seperti dua negara tersebut? Well, berdasarkan penelusuran Hokage, tentunya kebijakan seperti ini tidak bisa dilakukan di semua negara. Karena beberapa hal, warga sekalian. Yang paling utama soal kondisi demografi. Perlu kamu ketahui, dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 433.285 jiwa, atau cuma 0,16% dari total jumlah penduduk Indonesia, belanja negara Brunei Darussalam itu relatif kecil. Berdasarkan media Permata, salah satu media online di Brunei Darussalam, alokasi belanja negaranya itu sekitar 5,7 miliar dolar Brunei Darussalam, atau kalau dirupiahkan hanya sekitar 77,8 triliun rupiah. Sementara menurut data dari World Bank, pendapatan pemerintah Brunei Darussalam dari sektor minyak dan gas alam saja pada tahun 2019 yang lalu sebesar 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 triliun rupiah, kurs 14 ribuan. Jadi, cukup jelas kan pendapatannya itu cukup buat cover belanja tahunannya. Kalau coba bandingkan dengan Konoha, dengan populasi hampir mencapai 300 juta jiwa, belanja negara kita 40 kali lipat lebih banyak ketimbang apa yang dikeluarkan Brunei.
Jadi nggak fair kalau ada warga yang ingin negara kita berlakukan sistem pajak yang sama dengan Brunei. Kalau kita nggak narik pajak, sudah pasti tekor. Karena menurut Kemenkeu, total pendapatan dari sektor sumber daya alam kita hanya sebesar 149 triliun pada tahun 2021 yang lalu. Sementara belanja bantuan sosial pada tahun yang sama mencapai 110 triliun. Itu belum masuk belanja dana transfer ke daerah, pendidikan, infrastruktur, dana desa, dan lain-lain. Selain itu, Hokage mau notice nih, fondasi perekonomian yang terlalu bergantung pada hasil kekayaan alam seperti minyak bumi juga bukanlah solusi terbaik jangka panjang. Warga tentu masih ingat kan, Indonesia punya pengalaman buruk semasa kepemimpinan Hokage kedua, di mana ketika harga minyak bumi jatuh, maka pendapatan akan berkurang, hingga akhirnya utang kredit pembangunan tidak bisa dilunasi. Pendapatan pajak yang rendah tanpa ada opsi lainnya akan mengarah pada peningkatan hutang pemerintah, inflasi, atau bahkan kebangkrutan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada negara yang bisa hidup tanpa pajak. Karena pajak memiliki fungsi yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Seruan stop bayar pajak adalah jelas pendapat yang keliru warga sekalian. Karena pada akhirnya, itu justru akan semakin menyusahkan kita semua. Selain itu, pajak juga akan dikonversikan oleh pemerintah untuk dikelola menjadi layanan publik, mulai dari jalan yang kita pakai, taman tempat healing bareng keluarga, layanan BPJS yang dipakai berobat, bantuan sosial buat orang miskin, hingga tentu saja gaji seluruh ninja, baik di pusat maupun di daerah. Tanpa pajak, hal itu akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi warga Konoha yang saya banggakan, bayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tapi bentuk kecintaanmu terhadap bumi tumpah darah desa kita. Oleh karena itu, kekecewaan kita terhadap oknum atau instansi tertentu tidak seharusnya melunturkan rasionalitas kita tentang peran penting pajak bagi pembangunan. Pajak akan bantu kita menjaga stabilitas negeri ini untuk terus bertumbuh menjadi negara yang mandiri, maju, dan berkembang. Saya, Laude Buziali, bagikan informasi ini ke semua warga dan mari jadikan Konoha negeri yang lebih baik mulai dari sekarang. Sampai jumpa di podcast catatan Hokage selanjutnya. Mata nih.